Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Taufik, dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan untuk materi dalam PowerPoint kita yang pertama yang berjudul Teori Pembelajaran Bahasa. Ada 20 slide dalam PowerPoint ini. Mohon disimak baik-baik. Ini sebagai penjelasan dari materi yang telah saya berikan di Schoology. Silakan bisa diunduh di Schoology. Sebenarnya sudah pernah dibahas ya, apa itu hakikat belajar dan apa sih sebenarnya tujuan belajar bahasa. Slide ketiga. Sederhananya sebenarnya kita belajar bahasa ya untuk berkomunikasi, kan sudah dibahas kemarin. Mau belajar bahasa ibu pertama, bahasa Jawa mungkin, atau ada yang bahasa Sunda atau bahasa lain di Sumatera mungkin. Kemudian di SD kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea dan sebagainya. Tujuannya satu, jelas untuk berkomunikasi. Berkomunikasi untuk apa? Yang paling pasti untuk bisa bertahan hidup ya. Bayi untuk bisa bertahan hidup harus bisa berkomunikasi. Ketika dia lapar, mau buang air, atau kepanasan, atau ada digigit serangga, itu harus bisa berkomunikasi ya. Kalau tidak digigit serangga atau kepanasan, tidak bisa berkomunikasi. Kalau dalam hal ini bayi itu menangis ya, berarti kan nanti bisa berbahaya. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuan belajar bahasa berkomunikasi. Kita sebagai guru SD di SD mengajarkan anak-anak untuk bisa bahasa Indonesia supaya mereka bisa berkomunikasi. So, pembelajaran bahasa Indonesia di SD intinya untuk mendorong siswa menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi ya. Jadi intinya supaya mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Untuk apa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia? Jelas, karena kita tinggal di Indonesia. Tidak semua orang Indonesia bisa bahasa ibu kita. Contoh, kita orang Jawa, mungkin kita berbahasa Jawa yang lahir di Semarang atau di Tegal atau di Jawa Timur, kita berbahasa Jawa. Suatu kali kita mau ke toko dan orang tersebut bukan orang Jawa, berarti kita harus berbahasa Indonesia. Minimal ketika kita masih di tanah air ya, di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Yang paling bisa diandalkan ya itu. Kalau kita hanya mengandalkan bahasa Jawa tidak bisa. Belum tentu orang Indonesia di belahan provinsi lain bisa bahasa Jawa. Oke. Jadi sebagai guru SD yang baik, kita ada materi bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia. Itu sebenarnya bukan untuk supaya mereka pintar bahasa Indonesia, hafal semua materi-materi bahasa Indonesia, kemudian nilai bahasa Indonesianya 100, tidak. Tapi yang benar adalah supaya anak-anak SD, supaya murid-murid kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Akan dipakai saat itu ketika masih SD maupun di masa depan, untuk ke jenjang sekolah berikutnya, untuk bekerja, dan sebagainya. Demikian materi pada episode kali ini dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Saya Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.